Salam Tuhan beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan harian Santapan Jiwaku hari ini, kita kembali diundang untuk bersama-sama mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Hari ini Santo Paulus mengingatkan kita tentang bagaimana kasih setia Allah bagi umat manusia. Ia telah memberikan cinta sejati bagi manusia agar manusia mengalami keselamatan. Dan pada hari ini juga dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54, Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kita tentang hidup keberimanan kita, agar kita dapat memandang Yesus dan mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, "Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halang. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini kembali mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang bagaimana cara hidup mereka. Yesus mengingatkan mereka bagaimana para nabi yang telah diutus oleh Bapa di tengah-tengah mereka di antara bangsa pilihan, tapi ternyata suara para nabi tidak didengar. Maka mereka membunuh para nabi. Dan kita tahu bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah selalu membawa pesan kasih Allah, cinta sejati, perdamaian Allah, dan tujuannya untuk keselamatan. Ya, bahkan kita tahu Yesus pun sebagai putra Allah dibunuh oleh mereka. Bahkan para rasul yang diutus oleh Yesus pun dibunuh. Sehingga Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang mengingatkan mereka dan bahkan mengingatkan kita tentang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang sungguh berlimpah bagi hidup kita, kasih yang akan menyertai kita. Dan bahkan Paulus menekankan bagaimana kasih itu hidup sejati dalam hidup orang-orang beriman dalam diri Kristus yang telah menumpahkan darahnya bagi kehidupan manusia, bagi keselamatan manusia. Ia telah memberikan penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa hikmat, pengertian, dan kebenaran yang mutlak hanya ada dalam diri Kristus yang telah menyingkap tabir rahasia di mana ia datang hadir membawa cinta sejati bagi manusia. Ia tinggal di antara manusia. Ia hidup di dalam kehidupan manusia. Bahkan sepeninggalan Yesus pun, ia mengutus Roh Allah. Roh yang ingin selalu tinggal dalam hidup kita. Roh yang akan membimbing kita untuk mengenal
Bapa dan Putra yang telah menyatakan kasih dan cintanya bagi kita, agar kita semua bersatu di dalam kemuliaan bersama Allah di surga. Saudara-saudari, bagaimana hidup keagamaan kita? Apakah kita sungguh mengenal Tuhan Yesus yang membawa pengampunan, penebusan bagi kita? Dan apakah kita hidup di dalam bimbingan dan kehendak Allah yang sejati? Apakah perintah-perintah Allah sungguh hidup di dalam hidup kita? Saudara-saudari, mari dalam kehidupan kita, kita kembali diingatkan untuk terus mengenal Sang Putra dan melakukan apa yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.